Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam. Sejak diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Islam terus mengalami perkembangan. Agama Islam turut mendorong timbulnya suatu kebudayaan. Kebudayaan yang ditimbulkan oleh perkembangan Islam ini dinamakan peradaban Islam. Berkembangnya peradaban Islam karena dilandasi oleh semangat ketuhanan atau tauhid. Berkembangnya agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan, pesatnya perkembangan agama Islam itu, baik di barat maupun di timur, pada abad ke-8 sampai ke-13 Masehi mampu menguasai berbagai peradaban yang ada sebelumnya. Perubahan dari klasik hingga modern. Peradaban Islam dapat dibagi dalam 3 periode besar. 1. Periode klasik. 2. Periode pertengahan. 3. Periode modern. Periode klasik. Periode klasik merujuk pada masa kemajuan dan kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yakni fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan 650 sampai 1000 Masehi dan fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Ilmu pengetahuan dalam bidang agama dan non-agama mengalami perkembangan pesat saat itu. Ini disebabkan karena peradaban Islam saat itu sangat menjunjung tinggi akses ilmu pengetahuan yang terbuka dari berbagai sumber. Mereka menghargai para ilmuwan lain meskipun berasal dari kelompok berbeda seperti Yahudi, Nasrani, Sabian, dan Zoroaster atau Majusi. Mereka sama-sama berkontribusi mengembangkan ilmu untuk menjadikan dunia lebih baik. Ilmu pengetahuan dan arsitektur berkembang di kota-kota Spanyol yang didiami oleh umat Islam seperti Cordoba dan Granada. Sistem penerangan jalan dan sistem saluran air sangat baik. Bangunan dengan arsitektur mengagumkan juga dibangun pada masa itu, seperti Istana Az-Zahra Cordoba dan Istana Alhambra Granada. Sayangnya, pada fase disintegrasi, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258. Periode pertengahan sejarah peradaban Islam juga dibagi dalam 2 fase. Yang pertama, fase kemunduran, dan yang terakhir, fase 3 kerajaan besar. Periode pertengahan, pada fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi, desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin bertambah nyata. Pada fase kedua adalah 3 kerajaan besar di tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan masa kemundurannya 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan yang terakhir Kerajaan Mughal di India. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang di masa ini. Hasilnya, umat Islam semakin mundur saat 3 kerajaan tersebut mendapat banyak tekanan. Kekuatan militer dan politik menurun. Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diserang raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa, sementara Mesir dikalahkan Prancis Napoleon Bonaparte. Tentara Muslim yang kalah harus angkat kaki dari benua Eropa dan kerajaan-kerajaan Barat bersatu dan mengusir Islam dari Eropa. Mengenal tokoh dan warisan peradaban Islam. Peradaban Islam dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, kota pusat peradaban Islam, yang kedua bangunan-bangunan, yang ketiga penemuan, dan yang terakhir adalah tokoh-tokohnya. Periode modern. Periode modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Kebangkitan umat Islam ini dibagi lagi menjadi 2 periode, yakni kebangkitan awal dan kebangkitan kedua.
Pada periode kebangkitan awal, muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Sementara itu, pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian, berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di era kontemporer. Kota pusat peradaban Islam. 1. Baghdad. Kota ini merupakan kota yang paling indah karena dikerjakan oleh lebih dari 100.000 pekerja yang dipimpin oleh Hajjaj bin Artal dan Amran bin Wadlah. Di kota ini terdapat istana di pusat kota, asrama pegawai, rumah kepala polisi, dan rumah keluarga khalifah. Istananya bernama Qasruz Zabad yang memiliki luas 160.000 hasta persegi, dibuat sangat indah dengan membujur 4 jalan utama keluar kota. Di kiri kanan jalan dibuat gedung bertingkat. Di luar kota Baghdad dibangun kota satelit seperti Rusafah dan Karak. Kedua, kota tersebut dilengkapi dengan kantor, toko-toko, rumah, taman, kolam, dan lainnya. Karena itu, kota Baghdad menjadi kota impian seluruh dunia. 2. Samara. Letaknya di sebelah timur Sungai Tigris, kurang lebih 60 km dari Baghdad. Kotanya sangat indah, nyaman, dan teratur. Nama Samara diberikan oleh Khalifah Al-Mansur ketika peresmian kota. Banyak orang yang terkesan dengan keindahannya. Hal ini sesuai dengan namanya, Samara, yang berasal dari kata Saramandra yang berarti senang memandangnya. Di kota ini terdapat 17 istana yang sangat indah, cantik, dan mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lainnya. Sevilla. Kota ini merupakan salah satu kota terindah di Spanyol dan terletak di tepi sungai Guadalquivir, pernah menjadi ibu kota kerajaan Muluku Tawaif. Di kota ini dulu dibangun sebuah masjid yang sangat megah, namun kini masjid itu telah menjadi gereja Santa Maria. Menaranya mencapai 70 meter dengan dasar sekitar 13,60 meter. Kemudian ada Granada. Kota ini memiliki tanah yang subur. Di kota ini juga dibangun sebuah istana yang sangat terkenal sampai kini, yaitu Istana Granada yang dibuat oleh Raja-Raja Akbar dan diberi nama Alhambra. Kemudian ada Cordoba. Kota ini didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman sang penakluk yang wafat pada 852 Masehi. Puncak keemasannya dialami pada masa Sultan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir yang wafat pada tahun 961 Masehi. Cordoba menjadi kota teladan di seluruh Eropa karena kota lainnya sangat kotor, becek, gelap, serta sepi. Sementara itu, Cordoba sangat indah, terang benderang, bersih, dan indah dipandang mata. Yang terakhir ada Kairah atau Kairo. Kota Kairo didirikan oleh Jauhar As-Sakali tahun 358 Hijriah sebagai pusat dinasti Fatimiyah di Mesir. Di kota ini terdapat Universitas Al-Azhar yang menampung ribuan mahasiswa dari berbagai penjuru dunia. Selain Universitas Al-Azhar, di kota ini juga terdapat Masjid Amr bin As. Bagian bangun-bangunan. Pertama ada madrasah. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Di masa ini didirikan madrasah yang diberi nama Nizamiyah dan didirikan oleh Nizamul Mulk, seorang perdana menteri. Tak hanya di Baghdad, sekolah Nizamiyah ini juga didirikan di kota lainnya seperti Balkan, Muro, Tabrisan, Naisabur, Hara, Isfahan, Mosul, Basrah, dan lainnya. Kedua ada Kutab, adalah tempat belajar para siswa atau para pelajar dengan pelajaran tingkat rendah sampai tingkat menengah. Ketiga ada masjid.
Selain digunakan sebagai sarana ibadah, masjid juga digunakan untuk tempat belajar tingkat tinggi. Majelis Munadharah merupakan tempat pertemuan para pujangga, ahli pikir, dan para sarjana untuk mendiskusikan berbagai topik ilmiah. Majelis ini banyak terdapat di berbagai kota. Ketiga, ada Darul Hikmah. Darul Hikmah adalah perpustakaan terbesar di masa ini. Ia didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan diteruskan oleh Khalifah Al-Ma'mum Al-Ma'mum. Keempat, Masjid Raya Cordoba dibangun pada tahun 786 Masehi. Masjid ini dapat menampung hingga 80.000 orang. Panjangnya mencapai 175 meter. Sedangkan tiangnya berjumlah 1.400 buah dengan tinggi mencapai 20 meter. Kubahnya disangga oleh 300 buah pilar marmer. Masjid tersebut kini telah menjadi gereja. Kelima, Masjid Ibnu Taulon Kairo dibangun pada tahun 876 Masehi oleh Sultan Ahmad Ibnu Taulon. Di atas dindingnya terdapat balok membujur yang dihiasi dengan ayat Al-Quran. Balok ini diambil dari Gunung Ararat, Armenia, Turki, oleh Ibnu Taulon. Pilarnya menyerupai seni gotik dalam gereja Masehi, hiasannya bertuliskan Arab. Keenam, ada Istana Alhambra di Cordoba, Spanyol. Alhambra merupakan sebuah istana yang permai. Di dalamnya terdapat masjid yang diberi nama Al-Mulk atau Masjid Sultan. Masjid ini didirikan oleh Sultan Muhammad II. Ketujuh, ada Taj Mahal. Adalah sebuah bangunan indah bertatakan ratna mutu manikam yang diciptakan oleh Sultan Syekh Jahan pada tahun 1626 sampai 1657. Tempat ini dibuatnya sebagai persembahan untuk permaisurinya yang meninggal dunia. Taj Mahal terdapat di daerah Agra ataupun India. Penemuan dan tokohnya. Dalam sejarah, peradaban Islam selama lebih kurang 8 abad mengalami masa kejayaan. Banyak penemuan yang berhasil dilakukan oleh ilmuwan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Di antara sebagian berikut. Ilmu filsafat, tokohnya antara lain Al-Kindi 194 sampai 260 Hijriah sampai 809 sampai 873 Masehi. Al-Farabi 390 Hijriah per 961 Masehi. Ibnu Bajjah 523 Hijriah. Ibnu Tufail 581 Hijriah dan Ibnu Sina 370 sampai 428 Hijriah per 980 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina selain dikenal ahli filsafat, ia juga dikenal sebagai bapak kedokteran Islam. Ia banyak menulis karya seperti Qanun fi Tibb, As-Sifa dan lainnya. Selain nama di atas, tokoh lainnya adalah Al-Ghazali. Beberapa karyanya adalah Ihya Ulum al-Din, Tahaffut al-Falasifah, dan Al-Munqidh minal Dalal. Kemudian ada Ibnu Rushd. Karangannya adalah Mabdi'ul Falasifah, Kasiful Afillah, dan Al-Hawi dalam bidang kedokteran, ilmu kedokteran. Selain Ibnu Sina dan Ibnu Rushd, tokoh lainnya adalah Jabir bin Hayyan pada 161 Hijriah sampai 776 Masehi. Hunain bin Ishaq, Tabib bin Qurra, dan Ar-Razi. Ilmu matematika, dua orang tokohnya antara lain adalah Umar Al-Faruqan, arsitek pembangunan kota Baghdad, dan
Al-Khawarizmi, pengarang kitab Al-Jabar yang juga menemukan angka 0. Sedangkan angka 1-9 berasal dari India yang dikembangkan oleh Islam. Karena itu, angka 1-9 disebut pula dengan angka Arab. Namun setelah ditemukan orang Latin, namanya pun disebut dengan angka Latin. Bidang astronomi, tokoh perbintangan antara ilmuwan Islam dalam bidang ini adalah Al-Fajari, Al-Battani, Abu Wafaq, dan Al-Farogoni bidang seni ukir. Dalam bidang ini, umat Islam cukup terkenal dengan hasil seni pada botol tinta, papan catur, payung, vas bunga, burung-burung, dan pohon-pohonan. Tokohnya antara lain Albert dan Al-Torib. Sekitar tahun 961 sampai 976 Masehi. Seni ukir yang dikembangkan tidak hanya pada kayu tapi juga pada logam, emas, perak, marmer, mata uang, dan porselin. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di dunia. Setelah 14 abad lebih lamanya, umat Islam membangun peradaban. Tentunya banyak sekali catatan penting yang menjadi sejarah dalam pembangunan peradaban tersebut. Tetapi sebenarnya Islam bukanlah 14 abad hadir di dunia ini. Karena sebelum ada kerasulan Muhammad SAW, Islam sudah ada, yaitu sejak Nabi Adam alaihissalam. Meskipun ajarannya belum disempurnakan. Pada saat sebelum Nabi Muhammad SAW, Islam belum banyak dianut oleh masyarakat sehingga Nabi dan Rasul mendapatkan pertentangan yang keras dari kaumnya. Meskipun demikian, ada beberapa kejadian penting yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam sebelum Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu dibangunnya Baitullah, rumah Allah, yaitu Ka'bah, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail. Ketika umat Islam pada masa Rasulullah melakukan banyak peperangan, dari yang besar sampai yang kecil, sehingga Rasulullah SAW berhasil merebut kota Mekah. Maka dari peristiwa tersebutlah banyak kaum-kaum Arab dan masyarakat berbondong-bondong untuk masuk Islam. Maka dimulailah pembangunan dan perkembangan segala sesuatu yang mendukung Islam. Pertama, Rasulullah memulai dengan mensucikan Ka'bah dari berhala-berhala dan dibangun masjid-masjid di Arab. Dari situ pula Islam disebarkan ke negara-negara lain dan daerah-daerah lain. Sehingga menyebar luaslah agama Islam di dunia. Setelah Rasulullah wafat, maka kepemimpinan umat Islam dan peradabannya dilanjutkan oleh khalifah yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, tidak berlangsung lama karena terjadi pecahan di antara umat muslim pemberontak para kaum murtad. Maka setelah kepemimpinan Ali berakhir, maka berakhirlah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya Islam diteruskan oleh kekuasaan dari Bani Abbasiyah. Itulah penjelasan peradaban Islam dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.